Seorang wanita tidak akan langsung menghampiri Anda dan berkata, "Aku menyukaimu." Aku tidak bersikap seperti itu. Sebaliknya, dia akan melakukan sesuatu yang lebih halus. Aku mungkin akan menyentuh sesuatu. Dan jika Anda tidak mengerti apa artinya itu, Anda mungkin sudah kehilangan kesempatan dan aku mungkin sudah beralih ke pria lain yang memperhatikan detail-detail ini. Nah, ini sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nonverbal Behavior menunjukkan bahwa lebih dari 90% komunikasi emosional terjadi tanpa sepatah kata pun diucapkan. Pikirkan angka itu, 90%. Itu berarti percakapan terpenting yang kita lakukan saat ini bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan bahasa tubuh, terutama dengan tangan saya. Namun, kebanyakan pria sama sekali gagal membaca sinyal-sinyal ini. Izinkan saya menjelaskan, kami para wanita tidak semisterius seperti yang dipikirkan sebagian orang. Bahkan, kami mengungkapkan banyak hal melalui apa yang kami sentuh, bagaimana kami bergerak, dan kemana tangan kami pergi ketika kami berada di dekat seseorang yang kami sukai. Masalah sebenarnya bukanlah bahwa kami sulit dipahami, tetapi bahwa tidak ada yang mengajari Anda bahasa kami. Namun hari ini, itu akan berubah. Apa yang saya bagikan kepada Anda bukan hanya nasihat hubungan umum. Ini adalah psikologi perilaku nyata yang didukung oleh penelitian dari lembaga bergengsi seperti Harvard, Princeton, dan Institut Kinsey. Saya telah berkonsultasi dengan data, analisis ahli, dan contoh kehidupan nyata untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Ya, ini adalah hal-hal yang kita lakukan secara alami, seringkali tanpa sadar. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang penting yang harus Anda ketahui. Tanda terakhir, nomor 8, adalah salah satu yang sama sekali disalahpahami oleh kebanyakan pria. Di permukaan, itu bahkan tidak tampak seperti tanda ketertarikan. Banyak yang berpikir itu berarti sebaliknya. Tetapi ketika itu terjadi, itu sering berarti saya sedang berfantasi tentang Anda. Jadi teruslah membaca, karena detail ini saja dapat mengubah cara Anda memandang setiap interaksi mulai sekarang. Tanda nomor 1, menyentuh rambut saya. Hal pertama yang mungkin saya lakukan ketika saya tertarik pada Anda adalah menyentuh rambut saya. Ini mungkin tampak jelas, tetapi yang diabaikan oleh kebanyakan pria adalah perbedaan antara gerakan yang tidak disengaja dan perilaku yang disengaja. Jika Anda mendapati saya memainkan rambut saya saat berbicara dengan Anda, memutar-mutarnya, menyesuaikannya, atau menyingkirkannya, itu bukan kebetulan. Ini adalah salah satu tanda ketertarikan tertua dalam perilaku manusia. Hal ini sering terjadi secara bawah sadar, karena ketertarikan memicu respons kimia di otak, dan energi ini terwujud melalui gerakan tangan, terutama pada rambut. Jika terjadi sekali, mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi jika terjadi berulang kali, itu adalah tanda yang jelas. Tanda kedua, menyentuh leher. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih signifikan, leher. Jika saya dengan lembut menyentuh leher atau tulang selangkah saya saat berbicara dengan Anda, perhatikanlah, ini adalah salah satu area tubuh yang paling sensitif. Dari perspektif evolusi, menunjukkannya mencerminkan kenyamanan dan kepercayaan diri. Itu berarti saya merasa aman dengan Anda dan secara bawah sadar ingin Anda memperhatikan saya. Studi menunjukkan bahwa perilaku ini meningkat secara signifikan ketika ada ketertarikan. Tanda ketiga, menyentuh bibir. Ini adalah sinyal yang halus tetapi sangat kuat. Jika saya menyentuh bibir saya, menggigitnya perlahan, atau mengoleskan lip balm secara perlahan sambil mempertahankan kontak mata, saya menarik perhatian Anda ke bibir saya. Penelitian menunjukkan bahwa pria secara alami fokus pada bibir ketika mereka tertarik.
Kita mengetahuinya secara naluriah. Jadi ketika saya mengarahkan perhatian Anda ke area ini, saya memicu respons bawaan di otak Anda. Tanda keempat, memainkan perhiasan ini adalah sinyal yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Jika saya mulai memainkan kalung, cincin, atau anting-anting saya, itu sering berarti sistem saraf saya sedang siaga tinggi. Psikolog menyebut perilaku ini sebagai menenangkan diri, dan itu terjadi ketika saya merasa terstimulasi secara emosional, seperti gairah atau ketertarikan. Semakin kuat perasaannya, semakin banyak tangan saya perlu bergerak. Tanda kelima, sentuhan fisik. Sekarang kita sampai pada kontak langsung. Jika saya menyentuh lengan, bahu, atau tangan Anda saat Anda berbicara, itu sangat signifikan. Melanggar batasan fisik ini bukanlah hal yang acak. Itu adalah upaya bawah sadar untuk membangun koneksi, kenyamanan, dan ketertarikan sekaligus. Dan inilah poin kuncinya. Jika Anda membeku atau mengabaikannya, Anda akan melewatkan momen tersebut. Yang terbaik adalah bereaksi secara alami dan terhubung dengan energi ini. Tanda keenam, bermain dengan benda. Perhatikan bagaimana saya berinteraksi dengan benda-benda di sekitar saya. Jika saya perlahan-lahan menggerakkan jari-jari saya di sepanjang tepi gelas atau memainkan benda-benda di atas meja, itu bukan karena bosan. Itu adalah energi emosional yang sedang disalurkan. Tubuh saya mengekspresikan apa yang belum bisa saya katakan langsung kepada Anda. Tanda ketujuh, menyesuaikan penampilan saya. Jika saya mulai menyesuaikan pakaian, rambut, atau penampilan saya secara keseluruhan saat berbicara dengan Anda, saya mencoba untuk tampil sebaik mungkin. Ini adalah perilaku naluriah yang terkait dengan daya tarik dan kesadaran diri. Dan jika itu terjadi setelah saya memperhatikan Anda, kemungkinan besar itu disengaja. Tanda kedelapan, sinyal yang disalahpahami. Terakhir, tanda yang paling sering disalahpahami oleh pria. Jika saya menopang dagu saya di tangan saya sambil menatap Anda, banyak yang menganggap itu berarti saya bosan. Tetapi seringkali bukan itu masalahnya. Perilaku ini dikenal sebagai face framing, di mana saya menonjolkan fitur wajah dan mata saya dengan cara yang menarik perhatian. Sebenarnya, ini sama sekali bukan karena bosan. Ini bisa jadi bentuk ketertarikan dan keterlibatan yang halus.